satunya adalah untuk menghasilkan daftar isi dari dokumen yang memiliki banyak halaman. Untuk bisa berikutnya, kita akan men-set untuk bab 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan contoh, bab 2 tinjauan pustaka itu berada pada halaman baru. Ya, berada di halaman baru dari bab 1, meskipun di halaman sebelumnya itu masih terdapat yang kosong. Ya, masih ada wilayah yang kosong ya, belum terisi teksnya, tapi karena kita memasuki bab baru, maka posisinya adalah di halaman baru. Nah, untuk memindahkan teks itu ke halaman baru, yang kita lakukan adalah memposisikan teks sebelum di bab 2-nya, ya, di depan bab 2-nya, kemudian kita bisa menambahkan yang namanya break. Ya, break yang kita gunakan untuk bab 2 ini adalah break yang paste. Tujuannya hanyalah untuk memindahkan aja. Ya, memindahkan tanpa menghasilkan section baru. Oke, begitu bab 2-nya sudah pindah ke halaman baru, nah, barulah kembali kita lakukan setting heading. Untuk bab 2, karena dia sejajar dengan bab 1, maka kita menggunakan heading yang sama dengan bab 1. Oke, kita set ulang. Nah, untuk tinjauan pustaka, agar dia ke bawah, kalau kita enter, dia menjadi heading 1 yang berikutnya. Sedangkan kalau kita perhatikan pada contoh modelnya di sini, ya, kalau kita perhatikan contohnya di sini, bab 2 itu, ya, tinjauan pustaka itu bukanlah bab heading baru, ya, tapi di sini dia hanyalah kelanjutan. Jadi yang kita lakukan di sini adalah menambahkan yang namanya, ya, break ya, text wrapping. Begitu juga dengan bab 1 tadi ya. Nah, di sini pendahuluannya nggak ada ya. Kita ulangi untuk bab 1-nya. Kita bisa gunakan break wrapping. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk learning itu kita setting dia sebagai heading 2. Dan lihat dia sini otomatis mengikuti penomoran bab 2 ya, 2 titik, maka di sini 2 titik. Ya, begitu yang selanjutnya. Oke, berikutnya adalah yang Maurice Allais ya. Maurice Allais ini kita set heading 2. Bab 3 kembali ya, karena bab baru kita arahkan posisinya di depan bab 3, tambahkan break jenis space. Kemudian kita setting lah dia sebagai heading 1. Oke, untuk metodologi bisa gunakan yang kembali continuous tadi ya, break jenis text wrapping, Kemudian untuk metode di sini adalah heading 2-nya ya, 3.1. Kemudian ada perancangan sistem. Ya, perancangan sistem 3.2 heading 2, dan kita lanjutkan dengan bab 4. Kembali kita tambahkan break, atau boleh juga kalau kita punya tahu shortcutnya Ctrl Enter. Ya, Ctrl Enter itu sama juga dengan layout break yang jenis space. Ya, kita kembali setting dia menjadi bab heading 1. Kemudian hasil dan pengujian untuk shortcutnya bisa gunakan Shift Enter. Ya, Shift Enter. Hasil itu adalah heading 2. Dan pengujian
heading 2. Sedangkan untuk terakhir bab 5 kembali kita tambahkan page break atau Ctrl Enter. Kemudian kita setting dia sebagai heading 1, kemudian untuk judul kita Shift Enter. Kemudian set kesimpulan itu adalah heading 2, saran heading 2. Oke, selesailah kita men-setting heading pada dokumen contoh ini. Dimana kalau kita perhatikan di sini bentuknya sudah sama ya. Dari bab 1 sampai 5.2. Yang belum ada itu ada daftar-daftarnya ya, yang belum. Oke, sekarang karena kita sudah selesai men-setting heading, sekarang kita akan membuat daftar isinya. Oke, daftar isi posisinya adalah berada sebelum daftar gambar, daftar tabel, dan bab satunya. Maka kita perlu menambahkan halaman baru di halaman pertama. Ya, jadi sebelum bab 1 ini kita akan menambahkan satu halaman kosong. Oke, kembali kita gunakan page break ya. Kita gunakan page break, layout, break, paste. Oke. Kemudian kita kembali ke halaman pertama. Nah, diperhatikan kursor kita berada di sisi sini. Ya. Coba pastikan arahkan klik ke kiri. Tetap nggak bisa ya. Untuk mempermudahnya, kita bisa mengaktifkan yang namanya Show Hide yang ada di tab Home, Show Hide yang ini. Oke, nah pastikan kursor kita berada di posisi sebelum page break. Dari itu, kita lakukanlah pilih yang namanya reference ke tab reference, table of content, ya. Boleh memilih langsung salah satu default pilihan, atau kita masuk ke custom table of content. Pada di sini, kita bisa setting pengaturan untuk tampilan headingnya. Apakah mau menampilkan penomoran halaman? Apakah mau menambahkan tanda pemisah antara tulisan heading dengan penomoran? Jika ya, jenisnya yang mana? Apakah kosong seperti ini? Atau menggunakan tanda kurang? Atau underscore? Pilihlah salah satu kalau menggunakan leadernya, tab leadernya. Kemudian, berapa jumlah level heading yang ingin ditampilkan pada daftar isinya atau table of content-nya. Jika 3 artinya menampilkan heading 1 sampai heading 3. Kalau kita ganti level jadi 5, artinya menampilkan heading 1 sampai heading 5. Oke, untuk contoh ini kita hanya memiliki 2 heading. Nah, jadi bisalah kita set 2 aja. Ya, karena cuma ada heading 1 untuk bab, heading 2 untuk latar belakang dan seterusnya. Kalau kita mau 3 ya nggak masalah. Ya, karena kita nggak ada yang namanya heading 3 di sini yang nggak ada masalah. Lebih nggak masalah, tapi kalau kurang itu yang berefek. Ya, oke, kita okekan. Nah, inilah hasilnya. Oke, inilah hasilnya dari table of content. Oke, nah di sini seharusnya yang menjadi judul itu posisi atas ya. Oke, kita geser, kita hapus ya, hapus. Kemudian kita geser di sini enter. Kemudian kita gantikan menjadi daftar isi. Kemudian kita set sebagai heading 1. Ya, nah kalau kita perhatikan di navigasi ada yang kosong ya. Nah, untuk menghilangkan yang kosong ini, kita klik di wilayah kosongnya ini. Nah, di sini tersetting sebagai heading 1. Maka, untuk menghilangkannya, kita klik normal. Maka akan kembali. Ya, penomoran menjadi lari. Disebabkan karena daftar isi itu menjadi ada angka 1. Sedangkan seharusnya yang 1 itu adalah bab 1. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, triksnya adalah pada daftar isi, ya, kita hapus penomorannya secara manual. Ya, kemudian kita set lagi posisinya tengah.
maka secara otomatis yang lainnya menjadi sesuai. 1 itu bab 1, 2 itu bab 2, dan seterusnya. Nah, setelah kita di sini artinya kan terjadi perubahan ya. Nah, ini yang di sini seharusnya update. Berarti kita untuk mengupdate isi tampilannya ini ya, kita bisa menggunakan pilihan yang di sini. Reference, update table. Nah, ada dua pilihan, hanya mengupdate penomoran halaman sajakah atau mengupdate seluruhnya. Kalau seluruhnya artinya isi-isi headingnya beserta penomoran halaman. Untuk kali ini kita pilih dua-duanya ya, karena ada perubahan format penomoran di sini ya. Oke, kita okekan. Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah hasil dari daftar isi dari yang sudah kita setting. Tips dan trik untuk daftar isi di sini adalah pada penomoran yang di bab satunya. Jadi kalau kita perhatikan contoh pada PDF-nya, di sini bab 1 sampai bab 5 itu tidak ada penomoran. Jadi dan daftar juga tidak ada ya. Sedangkan pada daftar tadi sudah tahu triksnya adalah dengan menghapus penomoran halamannya. Setelah di set heading, hapus penomoran halaman. Untuk bab 1 ya, kita bisa kontrol klik. Nah, caranya bukan seperti tadi ya. Ya, bukan cara hapus seperti ini, karena ini nanti efeknya adalah pada saat kita akan melakukan membuat daftar tabel maupun daftar gambar, di mana kondisinya kita membutuhkan penomoran bab juga ya, sehingga ini tidak boleh dihapus. Jadi triknya gimana? Nah, maka yang kita lakukan di sini adalah men-set penomoran pada bab 1 ini ya, kita ubah warna tulisannya dari hitam menjadi putih sehingga nggak nampak kan. Kemudian kita update lah di sini ya. Untuk cara mengupdate daftar isi ya, klik kanan, bisa juga dari sini ya, update field, kemudian saya pilih lagi entire. Nah, ternyata dengan mengubah warnanya tidak berefek ke daftar isinya. Jadi gimana? Jadi kita hapuslah di daftar isinya ya, lakukan untuk setiap bab. Sedangkan untuk yang aslinya di set warna tulisannya ya menjadi putih. Nah ya, usahakan lakukan pengeditannya setelah semua udah final. Yang setelah semua data di format, udah dibuat tabelnya, kemudian udah di setting. Nah, ini udah hilang kan, udah putih semua, nggak nampak lagi. Di bab 3, bab 5, bab 4. Oke. Nah, ini begitu meskipun sudah diubah ya, kalau kita melakukan update kembali, yang terjadi adalah kembali ya angka satunya ya. Jadi makanya dikatakan pastikan semua format sudah selesai baru lakukan pengeditan terhadap tampilan itu. Tentunya di sini teksnya seharusnya Times New Roman, ini masih Calibri ya, kita ubah lagi ya, ukurannya 12 misal, bukan 11. Di setting seperti ini ya, baru kembali hapus ya. Jadi setiap update ya pasti akan berefek pada nih kembali bab 3-nya, bab 2-nya, bab 1-nya. Oke. Nah, selesailah. Ya, selesailah. Nah, demikian tips dan trik untuk daftar isi dan cara untuk menghasilkan daftar isi. Terima kasih.